Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita bertemu lagi pada materi pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu budaya. Budaya itu merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Wujud dari suatu budaya itu bisa berupa gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Kemudian yang kedua, itu bisa berupa tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Serta wujud budaya itu bisa berupa suatu benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Fungsi dari suatu kebudayaan yaitu sebagai identitas bangsa, kemudian sebagai kepribadian suatu bangsa. Kebudayaan nasional itu lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku bangsa. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya sangat majemuk. Nah, berikut akan dijelaskan beberapa faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah berdasarkan ras. Ras itu merupakan ciri-ciri fisik dari suatu masyarakat. Masyarakat Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kelompok ras Papua Melanezoid. Nah, ciri-ciri fisiknya seperti yang terdapat pada gambar. Nah, ras Papua Melanezoid itu merupakan subras atau bagian dari ras Negroid. Nah, kelompok ras ini itu ada di Pulau Papua, kemudian Pulau Aru, dan Pulau Kai. Yang kedua adalah kelompok ras Negroid. Nah, ciri-ciri fisiknya hampir mirip seperti ras Melanozoid karena ras Melanozoid itu merupakan subras dari ras Negroid. Nah, di Indonesia ras Negroid ini itu dimiliki oleh orang Semang di Semenanjung Malaka, kemudian orang Mi Kopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga adalah kelompok ras Wedoid. Nah, ciri-ciri fisiknya seperti ini. Ras ini itu dimiliki oleh orang Sakai di Siak Riau, kemudian orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Ras yang keempat adalah kelompok ras Melayu Mongoloid. Nah, ini ras Melayu Mongoloid itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ras Proto Melayu atau Melayu tua, antara lain itu dimiliki oleh orang yang berada di suku Batak, kemudian suku Toraja, dan suku Dayak. Nah, selain itu di Indonesia juga terdapat ras-ras lain. Jadi ada warga keturunan Cina atau ras Mongoloid, kemudian warga keturunan Arab, Pakistan, India, dan ras Kaukasoid. Jadi ras Kaukasoid itu mirip seperti orang-orang Eropa. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia yang kedua yaitu adalah suku di Indonesia. Suku di Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, berikut akan dijelaskan beberapa suku yang terdapat di pulau-pulau di Indonesia. Yang pertama itu di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera itu terdapat suku Aceh, suku Batak, suku Minang, dan suku Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Madura. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, suku Sasak, suku Flores, suku Sumba, dan suku Rote. Di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu, juga suku Kutai. Di Pulau Sulawesi terdapat suku Toraja, suku Makassar, suku Talaud, suku Bugis, juga suku Minahasa. Di Pulau Maluku terdapat suku Ternate, suku Tidore, juga suku Ambon. Di pulau paling timur Indonesia yaitu Pulau Papua itu terdapat suku Asmat, suku Dani, juga suku Biak.
Kemudian faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah karena perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis itu juga turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Ya, contohnya seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Nah, pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia yang keempat, yaitu karena pengaruh kebudayaan luar. Jadi, bangsa Indonesia itu adalah salah satu bangsa yang sangat terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh Indonesia. Berikutnya yaitu tentang unsur pembeda suku bangsa. Seperti yang tadi sudah disampaikan, begitu banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, apa sih yang mempengaruhi sehingga di Indonesia itu terdapat banyak suku-suku? Nah, berikut akan dijelaskan unsur pembeda suku bangsa. Yang pertama itu adalah adat istiadat. Jadi setiap suku itu memiliki adat istiadat atau kebiasaan tertentu yang berbeda dengan suku lainnya. Contohnya di Bali itu memiliki upacara pembakaran mayat atau yang disebut juga dengan ngaben yang tidak dimiliki di suku lainnya. Unsur pembeda suku bangsa yang kedua yaitu adalah bahasa daerah. Setiap suku itu memiliki bahasa daerah tertentu yang berbeda dengan suku lainnya yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, contohnya suku Jawa menggunakan bahasa Jawa. Unsur pembeda suku bangsa yang ketiga yaitu adalah sistem kekerabatan. Jadi sistem kekerabatan itu adalah sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Nah, contohnya itu di suku Minangkabau menggunakan sistem keturunan berdasarkan garis ibu. Baik, itu saja yang bisa Belita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya teman-teman mengerjakan modul halaman 33 dan 34. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.